Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sosialisasi untuk bidang matematika. Secara umum, yang akan disampaikan mewakili juri bidang matematika itu tidak beda jauh dengan bidang IPA dan IPS. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini juga bisa dilihat. Jadi, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, silahkan di-download di PTI itu ada panduan Olimpiade Sains Nasional dan ada silabus. Jadi panduan itu teknik pelaksanaannya seperti apa, kemudian rancangan tanggalnya seperti apa ada di sana. Kemudian materi detail silabusnya itu ada di silabus. Jadi kalau nanti apa yang kami sampaikan masih terlalu umum dan tidak terlalu jelas, maka silahkan di-download lebih lengkap di dua buku panduan ini. Secara umum pelaksananya semuanya sama ya, ada OSN kabupaten, dilanjutkan provinsi, dan dilanjutkan nasional. Persyaratan secara umum sama, jadi untuk yang OSN SMP ini kelas 7 dan 8, maksimum 5 peserta per bidang untuk setiap sekolah, dan satu siswa hanya boleh mengikuti satu bidang saja. OSNP juga sama, jadi pesertanya adalah yang lolos OSNK, dan setiap kabupaten kota diwakili ranking 1 sampai dengan 5. Dan secara umum nanti penetapannya oleh BPTI atau Basnas. Kemudian yang nasional juga sama dengan yang lain, jadi akan diambil 115 peserta yang akan mewakili provinsi dan internasional ya, SILN. Nah, yang penting adalah cakupan akan dipakai di dalam OSN K, OSNP, dan OSN nasional. Secara umum, bidang matematika, materi-materi SMP itu dipecah menjadi 4 bidang utama, yaitu bilangan, kemudian aljabar, geometri, analisis data, dan peluang. Jadi Bapak Ibu pembina matematik, juga siswa yang akan mengikuti OSN matematik, materi-materi yang ada ini sebetulnya materi-materi yang ada di kurikulum SMP dan yang sederajat ya. Nah, dari materi-materi tersebut itu akan kita pecah, kita gabung dalam 4 bidang seperti yang saya sampaikan ini. Nah, bidang yang akan diujikan itu untuk OSNK dan OSNP itu sama, yaitu bidang bilangan, aljabar, geometri, analisis data, dan peluang. Nah, pembagian bidang ini juga nanti akan berpengaruh kepada persentase soal yang akan dikeluarkan. Jadi kita akan mengeluarkan soal untuk setiap bidang ini dengan persentase yang sama, ya, diusahakan sama persis. Kalaupun berbeda 1-2 soal itu nanti tidak terlalu signifikan. Nah, khusus untuk OSN nasional, kita akan menambah 1 bidang yang mungkin bukan bagian dari matematik, tapi namanya kita beri kapita selekta. Kapita selekta ini adalah gabungan dari beberapa bidang yang ada, yaitu bilangan, aljabar, geometri, analisis data, dan peluang, dan juga nanti berhubungan dengan aplikasi. Jadi kita sebut dengan kapita selekta aja, karena dia tidak memuat hanya 1 bidang saja. Jadi kumpulan dari beberapa bidang, dan kita terapkan kepada aplikasi. Nah, bidang-bidang yang akan kita ujikan ini secara umum, ini merupakan materi Olimpiade baik nasional secara internasional. Memang untuk matematik dipecahnya ke dalam bidang-bidang seperti ini. Pelaksanaannya sama dengan yang lain. Jadi OSNK dan OSNP itu menggunakan sistem ANBK dan daring, semuanya daring. Kemudian yang nasional itu yang model. Ya, nanti untuk matematik kita akan menggunakan yang tadi dijelaskan Mas Dian tadi,
pakai wish saja ya, wish. Oke, bentuk soalnya sekarang dan sistem penilaian. OSNK, OSNP, dan OSN nasional itu bentuk soalnya kita buat berjenjang, sehingga bentuk soal itu juga berpengaruh terhadap tingkat kesulitan soal. Jadi untuk OSN kabupaten, kita hanya membuat soal dalam bentuk pilihan jamak saja. Jumlah soalnya juga tidak terlalu banyak, yaitu hanya 25 butir soal. Tetapi soal ini akan dapat diselesaikan dalam waktu 150 menit. Sehingga Bapak Ibu pembina dan juga siswa sekalian, tentunya bentuk soalnya dan soal yang akan diberikan tentunya adalah soal-soal yang bisa diselesaikan atau yang diselesaikan dalam waktu satu soal itu sekitar 6 menit ya, 150 bagi 25 sekitar segitu ya. Jadi soalnya bukan soal-soal standar yang seperti soal-soal di sekolah, tapi soal-soal yang sudah tingkatannya lebih tinggi. Walaupun begitu, soal-soal yang akan kita ujikan ini tetap bertingkat ya, soal mudah, soal sedang, dan soal sulit. Jadi waktu yang diberikan 150 menit, nanti siswa harus bisa membaginya. Kalau soal mudah tentunya lebih cepat mengerjakan, tapi soal tentunya akan lebih lama. Itu untuk matematik ini cukup banyak ya, 150 menit ya. Jadi 2,5 jam. Diharapkan dengan waktu yang agak lama ini siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang menurut kami sih ada tantangan-tantangannya gitu ya. Jadi soalnya 25, pilihan jamak, waktunya 150 menit. Nah, karena pilihan jamak, maka akan ada konsekuensi kalau salah menjawab. Jadi kalau benar itu akan kita kasih skor 4, kalau kosong ya tentunya 0, kemudian kalau salah itu -1, sehingga total skor yang bisa diperoleh siswa itu kalau salah semua ya -25, kalau betul semua itu 100, sehingga skornya itu paling tinggi 100, paling rendah -25. Kemudian jawaban itu diisikan di aplikasi ANBK ya. Nah, kemudian untuk yang OSN P, yang provinsi itu jenjangnya lebih sulit. Jadi bentuk soalnya itu semuanya isian singkat. Ada 20 butir, butirnya kita kurangi ya, kita kurangi. Tapi jawabannya adalah isian singkat, sehingga tentunya ada tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Walaupun begitu, tetap soal-soal itu kita susun dalam bentuk mudah, sedang, dan sulit dengan persentase yang hampir mirip ya. Jadi persentase sedang, mudah, sedang, dan sulit kita akan buat mirip. Jumlahnya itu hampir sama, walaupun tidak mungkin sama persis karena kalau 20 bagi 3 kan tidak genap ya. Kemudian untuk isian singkat ini, jadi nanti siswa akan mengisi secara umum, isiannya bentuknya adalah angka, bilangan ya, bilangan, misalkan 100, 10 gitu ya. Tapi ada beberapa yang mungkin pakai desimal. Nah, kalau ada desimalnya, maka nanti di soal akan ada penjelasan. Misalkan desimalnya menggunakan titik atau koma, kemudian berapa desimal di belakang koma yang diisikan. Nanti akan ada penjelasan untuk soal-soal tertentu. Tetapi kalau tidak ada penjelasan, berarti isiannya biasanya bulat ya. Bisa negatif, pakai minus, bisa juga positif. Atau kalau bentuknya pecahan, misalkan setengah, 1/2, nanti di soalnya akan ada penjelasan. Setiap soal, kalau memang jawabannya khusus, akan ada penjelasan. Jadi yang benar nilainya 5, yang kosong nilainya 0, sehingga tidak ada nilai tengahan untuk yang isian singkat. Misalkan siswa harusnya jawaban 10 diisi 5, oh karena ngisi nilainya 2,5, enggak ya. Jadi nilainya hanya 2 jenis,
yaitu benar 5 dan salah 0. Sehingga hati-hati di dalam menuliskan, jangan sampai terjadi kesalahan. Itu untuk OSNP. Kemudian yang OSN nasional, itu siswa akan mengerjakan 10 soal selama 2 hari. Waktu tesnya 2 hari, setiap hari waktunya sama 150 menit, dan 10 soal dipecah dalam 2 hari, berarti setiap hari itu menyelesaikan 5 soal. Pembina dan siswa mungkin sudah bisa membayangkan bahwa jenis soal yang akan diberikan di dalam OSNP tentunya soal-soal yang membutuhkan uraian yang agak panjang. Jadi rata-rata kan 150 dibagi 5 itu 30 menit. Jadi rata-rata setiap soal dapat diselesaikan dalam 30 menit termasuk menuliskan. Jadi bentuk soalnya adalah uraian lengkap, sehingga siswa akan menuliskan pada lembar jawabannya itu pada selembar kertas, ya. Bisa saja 1 lembar, bisa saja 2 lembar, atau bahkan sampai 3 lembar. Kalau memang jenis soalnya menginginkan seperti itu, ya. Tapi intinya adalah bahwa soal-soal yang diberikan di dalam OSN nasional itu adalah soal yang harus diselesaikan dengan cara menguraikan secara lengkap. Ya. Sehingga waktunya kita beri cukup banyak, ya, 150 menit itu untuk 5 soal berat. Kemudian nilai jawaban benar itu maksimum 7 poin. Mungkin ada yang kok 7 bukan 10, ya, ini karena nggak tahu, sejak dulu OSN internasional pun juga maksimum poin itu 7 untuk 1 soal yang uraian. Jadi ini, total kalau siswa itu bisa menyelesaikan 10 soal dalam 2 hari ini, totalnya 70. Maksimum 70, kemudian minimum adalah 0. Nah, ini menggunakan aplikasi Moodle, jadi nanti jawaban itu akan ditulis di selembar kertas, kemudian difoto jawabannya, kemudian diunggah di dalam aplikasi Moodle. Ya. Nanti akan ada latihan, ya, latihan itu untuk menyesuaikan bagaimana cara memfoto dan mengunggahnya di dalam Moodle. Itu adalah bentuk soal dan penilaian untuk matematik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat berkompetisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.